Kamu gak pengen jadi tempat curhatnya Aurel? Saya punya tapi waktunya terbatas. Yang gak punya waktunya terbatas tuh kamu apa Aurelnya? Saya punya waktu terbatas karena limitasinya anak-anak. Oh, limitasinya waktunya jadi anak-anak. waktu dan kesempatan. Saya makanya selalu bilang bahwa saya menempatkan badan saya untuk jadi teman mereka supaya mereka mau curhat. Selamat siang semuanya, saya Kak Rose. Kita ketemu lagi siang-siang jam 2. Ingat setiap Senin sampai Jumat. Sekarang saya hadir menemani Anda jam 2 siang di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini saya menemani siang hari Anda dengan rumpian bersama bintang tamu. Tapi seperti biasa kita ke pojokan dulu karena ada yang seru. Berita yang seru baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hai. Nah, yang seru kali ini adalah dari dunia maya atau berbalas pesan-pesan melalui Instagram antara Krisdayanti dan anak-anaknya Aurel dan Azril, serta ada di sela-sela situ ada Raul Lemos, suaminya Krisdayanti juga agak muncul-muncul begitu. Jadi ramai perhatian netizen, netizen kayaknya gembira ria karena bisa komen sana, komen sini. Kayaknya ada deh yang komen di sini bilang, "Hah, kamu dasar ibu nggak gitu ya." Tapi komen di sini, "Hah, kamu dasar anak durhaka." Pokoknya di dua-duanya dia kritik. Itu artinya dia adil ya kan. Coba kita lihat sih kronologinya ada apa lagi. Ini Krisdayanti dan anak-anak dan Raul Lemos ya. Coba ini. Jadi kan dari kemarin kan, ingat cerita yang minggu-minggu lalu, Aurel kan sempat tuh nulis pesan di Instagramnya Krisdayanti ya. Seolah-olah tuh kayaknya Krisdayanti itu jarang balas WhatsApp gitu. Makanya dia tulisnya di Instagram, kapan bisa ketemuan sebangsa itulah ya. Kemudian muncullah tuh tiba-tiba Raul Lemos posting di Instastory-nya, panjang lebar. Azril juga posting di Instastory-nya, tapi dua-duanya no mention gitu hingga akhirnya riuh redalah netizen. Akhirnya Krisdayanti bikin klarifikasinya gitu ya. Dia posting nih WhatsApp-nya Aurel deh, nih untuk menunjukkan kayaknya ya, nih loh aku balas kok ya. Dia posting di WhatsApp hari Jumat, dibalas hari Sabtu. Tapi kan dibalas ya kan, masih mending. Anakku ya kalau aku WhatsApp bisa minggu depan dia baru balas. Ya gitulah ya. Nah ini dibalas ya hari Sabtu. Terus ya ini ada nih. Jadi intinya WhatsApp ini adalah Aurel itu ngajak Krisdayanti untuk bikin konten YouTube pakai Zoom gitu. Tapi si Miminya kayaknya nggak mau tuh ya kan. Terus udah panjang kali lebar kali tinggi. Terus tiba-tiba pas Lebaran ternyata Bunda Yunisara kok boleh bikin YouTube channel sama Mimi pada saat Lebaran. Ini kok boleh bikin YouTube? Padahal aku cuma bikin di Zoom loh. Dan gak lama cuma 10 menit. Terus kata Krisdayanti, Bunda bikin. Bunda gak berani nolak. Gak enak nolaknya. Ya gimana? Yang satu anak, ya ini kakaknya. Berani nolak sama kakaknya ya kan. Maaf ya. Kalau kita datang sendiri boleh. Boleh datang nak, rumah Mimi selalu terbuka. Next. Berikut. Terus habis gitu. Apa sih kok gak nyambung nih? Oh ya udah terus dia bilang gini. Ini gak nyambung lah pokoknya. Kak, Mimi nggak mau Zoom kan dari yang ajak minggu lalu. Oh, si Aurel tetap ngotot mau Zoom ya kan. Mimi nggak mau Zoom kan dari yang ajak minggu lalu. Kakak main aja ke rumah. Terus habis gitu Miminya kayaknya menegur gara-gara Aurel itu posting di Instagram. Kak, bisa WhatsApp Mimi nggak usah komen di Instagram nak. Maaf kalau Mimi nggak langsung jawab karena Mimi nggak pegang HP terus. Soalnya Mimi aku WA nggak balas-balas makanya aku komen. Iya nanti aku sama Jill kesana ya Mi. Mimi nggak pegang HP terus nak katanya gitu. Gitulah ceritanya. Behind the scene-nya ya kan. Yang kita lihat netizen ini adalah komentar-komentar di Instagram. Nah Krisdayanti itu membuat klarifikasi ini tujuannya adalah supaya netizen itu tidak ikut campur mengomentarin ataupun ngompor-ngomporin. Baik ngomporin ke Aurel Azril, kritik-kritik mereka. Ataupun juga marah-marah sama Raul Lemos karena Raul Lemos itu tidak tahu apa-apa katanya. Nah kita lihat ke postingan Azril. Azril pun membalas lewat postingannya di Instastory. Nah, kenapa ketutup sih? Mami, apa salah kita, Mi? Apa salah kalau sekali-sekali kita minta diperhatiin dari dulu awal kenal Om? Apa pernah kita ngelawan? Apa pernah kita nggak cium tangan? Apa pernah kita keluarin sakit hati kita dulu? Nggak pernah, Mi. Karena kita sayang Mimi. Kita tahan semua untuk hargai Mimi. Dan Jill pikir semua udah sama-sama bahagia. Kita sehat, Mi?
bukan juga anak nakal, alhamdulillah kita jadi kayak sekarang. Apa pernah Om usaha deketin kita yang selalu maunya dihormatin? Om setiap hari story jelekin kita, mojokin kita diemin nih. Kalau diginiin terus, apa mau Zil kasih rekaman Om maki-maki kita minggu lalu di telepon dan Mimi cuma diem lihat Om tulis-tulis story. Mimi cuma diem, malah salahin kita pas Om, iya pokoknya gitulah curahan hatinya sih. Mudah-mudahan mewakili ya perasaannya ya, itu kan agak ini aku dubbing ya. Nah, coba sih. Kenapa sih kan jadi pertanyaan netizen ya, kenapa kok gini aja katanya nggak pengen ditulis di Instagram. Si Zil bilang gini, Mimi malah nulis di Instagram kayak anak-anak. Nah kalian ngobrolnya kenapa di Instagram? Mungkin karena ini, karena Miminya selalu stalking lewat Instagram. Dan sebaliknya kayaknya, coba kita lihat. Anak-anaknya Mimi ada 4 ya. Yang kegigihannya latihan nyanyi kayak kamu. Amora. Amora, yang udah aura-aura ngartisnya kayak kamu siapa? Aura, tanya tentang Jial dong, kasihan belum dijawab. Oh iya Jial, jadi Jial itu apanya yang mirip sama kamu? Kalau Jial tuh apa fokus? Kamu juga fokus. Jadi kalau misalnya lagi kerjain apa, lagi suka fotoin ya, dia belajar foto. Oh, kamu suka perhatiin Jial? Iya, aku stalkernya mereka. Oh di Instagram? Iya. Oh, Abisnya kan kayaknya anak-anak zaman sekarang kan justru paling update-nya kan di Instastory. Oke, aku lagi ngecek tadi anakku ada yang WhatsApp nggak? Jangan sampai aku nggak balas WhatsApp anakku. Dia tulis di Instastory, bahaya. Ya, baik kita lihat komentar netizen berikut ini. Set. Nggak penting juga di-share. Pas baik-baiknya kagak di-share. Pas bertengkar di-share. Ngapain juga? Oke, siapakah yang ngirim? Apakah dia akun bodong atau akun beneran? Apa sih? Ampun, hubungan anak sama orang tua kok dipublish? Perasaan udah sih saling doain aja, anak-anaknya juga drama jangan di up dong katanya gitu. Jadi ini nggak membela, dia nyalahin dua-duanya ya. Ada lagi? Oh ada lagi. Mua ya. Kita pernah nanyain Krisdayanti mengenai anak-anaknya. Benar nggak sih Krisdayanti sebenarnya berharap anak-anaknya itu bisa tinggal sama dia dan Raul Lemos? Kita lihat yang berikut. Atau fakta Krisdayanti bahwa kamu berharap bahwa Aurel dan Azril itu bisa tinggal bersama kamu saja. Aduh, saya sama suami saya selalu terbuka. Fitnah atau fakta? Oh iya deh. Fitnah dong. Oh fitnah. Fitnah. Saya boleh jawab ya? Boleh. Kesempatan yang baik harus dijawab karena saya dan Raul selalu bilang sama anak-anak, Aurel sama Azriel, pintu rumah ini terbuka untuk kalian. Saya tahu anak-anak pasti sekolah dari Senin sampai Jumat, sekolah dari pagi sampai sore, pasti mereka butuh istirahat, butuh main. Dan hari Sabtu sampai Minggu mereka pasti mau berkumpul sama teman, mau main. Karena pipinya dan bundanya itu sebetulnya izinin anak-anak, cuman memang anak-anaknya kadang yang mau milih mau teman atau mau ke mall. Tapi kamu berharap gak sih bahwa kamu bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak? Sebetulnya itu ya? Iya, sebetulnya kalau berharap pasti iya, cuman nanti akan ada waktunya lah gitu, nggak usah terlalu kaku kita harus kapan gitu, enggak. Kamu ya, pintu selalu terbuka ya kan, kalau datang aja. Cuman kan lagi pandemik ya, lebih baik memang lewat Zoom aja gitu sekarang. Mungkin. Nah ada pertanyaan, kita juga pernah tanya sama Krisdayanti, fitnah atau fakta kalau kamu tuh iri sama Ashanti? Karena Ashanti tuh lebih dekat sama anak-anaknya. Dan menurut kamu Ashanti tuh tipe ibu yang seperti apa sih? Ini jawaban Krisdayanti. Fitnah atau fakta? Yanti. Katanya tadi 4. Siapa bilang? Banyak amat Nah, sih. pertanyaan bonus. Bahwa sebenarnya kamu ingin seperti Ashanti yang dekat dan menjadi tempat curhat Aurel. Fitnah. Kamu gak pengen jadi tempat curhatnya Aurel? Saya punya tapi waktunya terbatas. Yang gak punya waktunya terbatas tuh kamu apa Aurelnya? Saya punya waktu terbatas karena limitasinya anak-anak. Oh, limitasinya waktunya jadi anak-anak. waktu dan kesempatan. Saya makanya selalu bilang bahwa saya menempatkan badan saya untuk jadi teman mereka supaya mereka mau curhat. Saya yakin Azriel pasti merasakan gimana sih mau jatuh cinta. Jiel udah punya. Oh, Jiel udah punya pacar. Misalkan Jiel udah ada temen yang bikin Jiel deg-degan belum nih gitu. Jadi cari ceweknya yang cantik ya gitu aja. Jadi pendekatan supaya anak-anak mau terbuka. Saya nggak yang ngoyo mau. Enggak, kamu gak ngoyo, tapi ada dong keinginan bahwa anak-anak, hal yang pertama dialami anak-anak itu bisa ceritain ke kamu. Saya itu berterima kasih sekali ya
Karena Shanti itu tipikal perempuan yang memang keibuan, itu satu, dan nggak bisa dipungkiri. Keibuan? Lebih keibuan mana dia sama kamu? Dia lebih kayaknya lebih ngatur primpen gitu kayaknya kalau untuk urusan ibu-ibu gitu ya. Urusan Ya, ibu-ibu maaf ya. gitu. Nyanyi juga. Oh iya. Gitu. Gitu. Jadi senang lah, maksudnya ada tempat buat anak-anak yang mengurus anak-anak, menitipkan mata saya buat mereka. Oke, gitu. baiklah. Ya begitulah, kan saya pernah bilang, jadi bapak tiri itu nggak gampang. Jadi ibu tiri juga nggak gampang. Jadi anak-anak korban perceraian itu juga nggak gampang. Siapa yang harusnya turun tangan ini? Ya Mimi sama Pipinya lah, itu kan anak-anaknya. Bukan anak-anaknya si ini dan si itu yang nyambung-nyambung, itu bukan. Mimi, Pipi, kompaklah. Kalau mau sharing di Instagram, gak apa-apa. Biar saya ada bahan di pojok sini, ya kan. Oke, langsung kita akan menuju ke bintang tamu kita. Ini ada Yonglek dan Ediska, Nya dan Babe. Kita lihat profilnya berikut ini. Samuel Alexander Peter atau Young Lex, rapper berusia 28 tahun yang kontroversial sejak berduet dengan Awkarin itu menikah dengan selebgram yang jago dengan teknik vape, Eriska Nakesia pada 20 Juni 2019 dan mempunyai anak pada 22 Desember 2019. Rapper kontroversi ini kini dikenal sebagai rapper yang family man. Mantan penjual nasi uduk dan office boy ini sejak punya anak pindah ke rumah baru namun malah disindir netizen sepi job karena rumah barunya masih sepi barang furniture. Sebagai orang yang dituding plagiat lagu milik Virgiawan Ramaulana, Travis Scott dan CK ini, apa komentar Young Lex soal single lagu KKI yang di-take down karena dianggap mirip dengan lagu Rini? Benarkah sejak punya anak Young Lex semakin berhemat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Apa kabarnya Babe? Aduh merah-merah, rambutnya kompak ya, Cakep, bule-bule cat kompak. sendiri ya. Walaupun Cat di rumah sendiri. sering main layangan apa di rumah? Di rumah ya. Enggak di rumah juga. Coba kita lihat, ini apa yang paling dicari orang di Google dan kita rangkum menjadi deretan-deretan ya. Deretan yang pertama yang mau kita tanya yang ada dicari orang di Google. Yang pertama Yonglek adalah Yonglek plagiat lagu katanya. Wadaw. Kamu kan pencipta lagu juga. Iya. Kan sering kan banyak orang yang nuduh, "Ih, lagunya mirip kayak ini, lagunya Betul. mirip kayak itu." Sebenarnya apa yang kamu alamin ketika itu? Benarkah kamu emang niru? Gak sadar kayak gitu, kayaknya pernah dengar tapi aku nggak niru gitu. Ini ya, jadi tanpa menyakiti hati para fans K-pop. Aku aja nggak tahu loh nih si K ini siapa. Oh, oke. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita sebagai pencipta lagu kita bikin, terus orang bilang ini mirip ini mirip ini. Ah, dia siapa gitu? Karena kita memang nggak tahu, bukannya dia nggak terkenal, dia mungkin terkenal banget gitu. Tapi aku nggak tahu nih dia siapa. Jadi kadang-kadang sebagai pencipta lagu, kadang kita menciptakan lagu mirip sama apalah-apalah tanpa kita tahu. Tanpa kita sadari. Tapi gitu. kamu sendiri pernah nggak terinspirasi sama lagunya siapa gitu dalam menciptakan? Pernah. Kita terinspirasi sama lagu orang. Ketika kita buat, kita pasti terpengaruh sama sedikit nadanya dari dia. Oh ya. Tapi ketika kita kawinin dengan nada yang baru, jadi nada yang berbeda. Kamu sendiri kalau nerima kritikan orang, oh dasar plagiat ini niru, ini kan mirip gitu, apa? Kamu Ya. nanggepinnya gimana? Santai aja? Atau sempat ketakutan kayak gitu? Takut di penjara? Kalau itu mah memang kasusnya beda, karena itu plak mirip banget. Oh, menurut kamu itu plak mirip banget? Menurutku plak mirip banget. Karena kan memang secara hukum itu nadanya kan 8 bar. Iya. Jadi kalau di atas 8 bar, ya sebenarnya itu udah plagiat Udah banget. diatur oleh undang-undang gitu. Iya, betul. Kalau kamu nggak nanggepin komen netizen yang bilang lagu kamu mirip-mirip gitu? Sebenarnya bukan kesal sih, kayak kesal itu bukan karena dibilang mirip. Kesal itu dibilang mirip tapi salah. Oke, coba kita lihat ini perbandingannya. Mirip atau nggak mirip? Lagu Yonglek dengan lagu Sike dan lagu Virgiawan. Kita lihat yang berikut. Lo akan nyesel saat lo dengerin ini. Lo akan tahu saat lo enggak di Lo emosi jadi nggak pikir panjang, ya. Sekarang lo ngemis minta balikan. Shut down the party 없는 여기까지 I miss you so bad, yeah I need you so bad I shut down the party Jauh Jauh sekali. Jauh sekali. Tapi Jauh.
tanggapan kamu soal kasus yang lagi viral sekarang ini, masalah Keke dan lagunya si Keke bukan boneka. Kamu ngelihatnya seperti apa? Sebagai seorang pencipta lagu juga loh. Aku ngeliatnya gini, aku kan gak terlalu ngikutin banget gitu ya. Kalau yang buat lagunya Keke, itu ada dua kemungkinan. Apa? Yang pertama, dia memang ngefans sama Rini. Dan dia pikir pas dia buat lagunya ya nggak akan seterkenal itu. Yang kedua, dia memang bikin lagu yang nggak tahu aja apa-apa gitu. Kalau memang dia yang bikin ya. Kecuali kalau pencipta lagunya bukan dia dan memang sengaja mengambil nada dari lagunya Rini. Itu urusannya lain lagi. Urusan lain Tapi lagi. kamu lihat apa reaksi netizen yang mereka juga ada yang belain Keke, malah ngebully Rini, malah ngebully pencipta lagunya sebagai pansos. Iri bilang bos gitu ya, Iri bilang sahabat gitu kan, karena Keke. Sebenarnya itu masalah selera dan masalah pendapat sih. Oh. Ada yang berpendapat Rini yang bilangnya manjat, ada yang berpendapat Keke bilangnya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurutku sebenarnya dua-duanya sah-sah aja. Jadi maksudku? Dua-duanya sama-sama benar menurut mereka masing-masing. Jadi yang manjat-manjat, yang bener Yang mau manjat ya silakan manjat. Kalau menurut Keke yang manjat mau manjat gitu. Kalau menurut fans Rini dia Keke, plagiat, fans Keke, ha. ya cuma nanti kan dibuktikan ntar kalau memang itu plagiat atas dasar hukumnya nanti ada. ya hukum lah, tuduhan netizen mah terserah. Iya. Ya kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, setiap kasus baik buruk kadang-kadang ada efek bagusnya untuk Pasti publikasi. ada, pasti ada, setuju. pasti ada. Nah, itu pendapat aku sebenarnya. Aku lempar ke Yonglek. Google Miss selanjutnya tentang Yonglek adalah set berubah setelah jadi babe. Emang berubah Yonglek? Berubah nggak sayang? Berubah dikit. Berubah nggak sih sayang? Ngomongnya kencengan dikit nih. ada Berubah Tame. dikit. Sayang, kalian kan kenalnya baru banget ya, Februari baru mulai pacaran ya kan, terus Oh, langsung Februari? nikah. Oke. Ya aku lebih ingat loh, aku soalnya ada aja nggak ingat. Februari itu, terus nikah, terus langsung punya anak. Itu kalau dalam kehidupan orang ya, adaptasinya tuh banyak sekali dalam waktu yang singkat gitu. Ya. Susah nggak sih kalian ngadepin itu? Gak Berarti gampang kan? berarti skill adaptasi kita tinggi gitu. Belum tentu, ini kan baru tahun pertama ya, kita lihat nanti kalau gitu. Emang gitu sih. Nanti kita lihat aja maksudnya. Ya semuanya nggak ada yang bisa ditebak gitu kan. Kalau semuanya bisa ditebak, semuanya kita bisa tahu, ya semua orang bisa berhasil gitu. Orang yang pacarannya 8 tahun, nikahnya nggak jadi. Oke, itu kan kamu. Aku tanya sama istri Oke. kamu gimana? Nya, gimana? Kalau kamu sendiri ngerasainnya, karena ibu hamil melahirkan itu adaptasinya juga lain lagi gitu. Iya. Biasa-biasa aja sih adaptasi. Ya jalan kayak gitu aja. Ada sempat ngerasa fase-fase di mana, aduh berat gitu. Iya Sesuatu ada. yang berubah dan kaget. Ada. Ada. Di masa yang mana tuh? Ya pas punya anak masih muda gitu, langsung punya anak. Tapi sekarang udah biasa aja karena udah terbiasa Kan kan. udah terbiasa. Apa tantangan yang terberat waktu kamu pertama kali punya anak? Dalam kehidupan kalian ya sebagai keluarga. Ya paling kayak ngurusnya itu loh masih ribet kan kalau awal-awal. Gimana Harus dia belajar sebagai dulu. bapak? Aku pengen tahu loh, rapper jadi bapak tuh kayak gimana? Apakah dia membantu atau dia ngeselin? Agak ngeselin. Oh dia ngeselin, pantesan kamu ngelirik-lirik dia. Ngeselinnya kenapa? Ya kadang-kadang sering main game gitu. Bukan kadang-kadang sering gitu. Iya Sering, bukan ya, kadang-kadang ya, sering ya. setiap Terus, hari ya. Terus sekarang ada perubahan nggak dia dengan main gamenya itu? Paling kalau malam doang jagain gantian. Oh itu nggak main game dia? Kan Atau Main game kalau- juga, karena main main game, game, main game tetap juga. main game. Astaga. Gamenya dibawa ke kamar gitu. Oh dipindahin doang. Sambil nyusuin ini. Kekurangan kelebihannya, kekurangannya memang aku akuin aku sambil main game. Tapi kelebihannya bener-bener standby tahu. Karena dia kan tidur. Akunya kan melek karena main game, jadi kalau kenapa-napa bisa bangun dia langsung Oh gitu. pernah nggak gini? Anaknya nangis segini, tunggu, tanggung. Pernah. Saya lagi suruh saya bangun dulu gitu. Ih resek banget ya namanya Iya, ya. makanya gitu. Belum berubah itu. Astaga. Belum. Nah ada lagi hal-hal di luar sana yang menjadi netizen itu ngelihat kamu berubah gitu Yonglek. Ternyata enggak ya, tetap suka main game. Coba kita lihat anaknya lucu banget. Ya ampun. Coba kita lihat komentar netizen bunyi gini. Emang gini ya Bang Lek, kalau udah punya anak postingnya jadi lebih banyak anak. Sehat terus ya Zi. katanya. Amin. Emang gitu ya? Iya, karena ya lucu banget Iya, gitu. lucu banget sih. Kayak memang ngerasain baru punya anak gitu, bisa kalau pindahin dia dari kalau aku naik ke atas ya, dari ruang game habis kerja habis main game itu pindahin dia ke atas, itu bisa kan dia langsung tidur tuh, dia udah tidur, dia pindah ke kamar tidur, aku yang gendong si Z, bisa 10 menit 15 menit liatin muka dia doang gitu, Oh. kayak ngajak Tapi ngobrol. follower jadi lebih nambah ketika kamu posting bayi. Apanya? Follower atau jumlah likes? Enggak juga. Enggak juga. Banyakan mana ketika kamu posting foto kamu sama posting foto anak kamu likes-nya?
bertiga lebih banyak. Apa? Bertiga lebih banyak. Bertiga lebih banyak. Aku, dia, sama Sisi lebih banyak. Oke. Yang berikut komen netizen, bacain komen netizen. Mana komen netizennya? Nih, gak ada berita lagi nih bos, sejak beranak udah. Waduh. Iya kok gak ada berita lagi ya? Yonglek setelah punya anak apa sibuk? Apa gitu? Sibuk di belakang. Bukan, soalnya dulu sebelum dia menikah, dia munculkan sekarang macam-macam ya, tiba-tiba posting mukanya bengep gitu kan. Kalau sekarang kan dia nggak pernah ngapa-ngapain lagi yang bikin kayak gitu-gitu. Kalah kamu sama Keke, Keke aja nelan pentol hidup-hidup ya kan. Kamu ngapain? Banyak urus pengen siap-siap buat di belakang. Belakangnya siapa nih? Ya kan aku lagi fokus di label musik, Oh. fokus di usaha-usaha yang lainnya gitu. Oh gitu, baik. Ini adalah salah satu selebriti yang paling banyak menerima komen netizen ya. Kalian berdua lah tepatnya. Kamu sejak menikah sama Iya. Yonglek pasti juga kan. Nah ini saya juga punya nih teman satu lagi, ini juga seorang selebgram, YouTuber yang mengalami body shaming. Bukan dari netizen, tapi dari temennya ibunya. Oh, Temennya temen ibunya, WhatsApp ibunya bilang gini, ih anak kamu tuh kok sejak pakai baju gamis ya, bajunya kan modelnya kayak ibu-ibu, terus badannya tambah gendut, boleh dibilangin agak langsingan dikit. Nah, pernah begitu? Nah, kita lihat nanti, kita akan ajak ngerumpi bareng ya. Tetap di Rumpi, no secret. Mwah.